Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 September 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Yesaya 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat yang ke-30. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 7 September 2024, mengingatkan kita semua. Ya. Di Yesaya 5 ayat yang pertama, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur yang di lereng bukit yang subur. Jadi ada kebun anggur ya, cerita seorang kekasih mempunyai kebun anggur. Ya. Jadi kebun anggur ya. Di situ ada cinta kasih di sana. Ya. Nyanyian. Ya. Jadi di dalam kebun anggur itu ada nyanyian di situ, ada pujian. Ya. Menceritakan kebaikan Tuhan di sana. Ya. Jadi kebun anggur ya makin subur lagi. Ya. Makin diberkati. Ya. Karena yang punya kebun anggur ya ingat Tuhan. Dia memuji Tuhan. Ya. Tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku, ya. Jadi kekasih yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu kekasih yang pertama. Ya. Kekasih yang kedua baru perjodohan. Ya. Jadi ini luar biasa firman Tuhan hari ini. Jadi kekasih yang pertama adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus bergaul intim dengan Tuhan Yesus di dalam segala hal. Ya. Supaya kita mengerti apa maunya. Ya. Kemudian kita baca di Yesaya 5 ayat yang ke-18. Celakalah mereka yang memancing kesalahan. Ya. Jadi celakalah orang yang suka memancing kesalahan orang supaya dia emosi. Ya, itu celaka juga itu Bapak. Tetapi walaupun dia memancing kesalahan orang, tapi ada kuasa Roh Kudus di dalam orang itu tidak mempan. Ya, yang hanya dia sendiri yang kena celaka dia. Ya. Karena dia memancing, berarti ada kejahatan di dalam dirinya. Ya, boleh memancing, tapi jangan kepada orang yang mempunyai kuasa Roh Kudus. Ya, itu tidak mempan. Ya. Dan akhirnya dia kena kembali dirinya. Ya. Dan mati sia-sia. Ya. Dengan tali kedustaan dan dosa, seperti dengan tali gerobak. Jadi dosa. Ya. Jangan bawa-bawa dosa. Seperti gerobak. Ya. Dosa di jalanan. Ya. Dosa di rumah. Jangan membawa tali kedustaan dan dosa. Sebab dosa adalah maut. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Kemudian kita baca di Yesaya 5 ayat yang ke-21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana. Jadi celakalah orang yang memandang dirinya bijaksana. Sok bijaksana. Itu celaka, padahal bodoh. Jadi kita harus hindari semua. Ya, jangan sok bijaksana. Itu artinya celaka. Ya. Celaka bisa mati, celaka bisa sakit penyakit dan lain sebagainya. Celaka karena miskin. Ya, itu celaka. Sesuai dosa masing-masing. Ya. Yang menganggap dirinya pintar,
Jadi celaka orang yang anggap dirinya pintar. Ya, celaka semua itu. Ya, lebih bagus merendahkan diri daripada anggap dirimu pintar. Ya, padahal bodoh. Ya, baca firman Tuhan tidak. Ingat Tuhan susah. Ya, itu celaka. Pintar berbuat kejahatan tapi berbuat kebenaran bodoh. Ya, itu artinya celaka, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang Yesaya 5 ayat yang kedua, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Ya, jadi celakalah orang yang menjadi jago minum. Ya, kalau jago minum air putih tidak jago. Kalau jago minum jago. Sampai mabuk, sampai teler, itu jago. Kayak orang gila. Padahal waras, tapi karena minum akhirnya jadi gila-gila, stres, pikiran pun. Itu artinya celaka mereka yang menjadi jago minum. Ini Yesaya 5 ayat yang kedua. Dan juara mencampur minuman keras. Jadi celaka orang yang mencampur minuman keras. Celaka. Jadi ini firman Tuhan yang mengingatkan kita semua. Celakalah orang yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ini Yesaya 5 ayat yang kedua. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita jangan seperti itu. Kita harus takut Tuhan, hindari semua itu. Kalau mau diberkati, kalau mau sehat, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, iblis maunya kita begitu, minum, ya, mencampur minuman keras, cerita tinggi, wah, iblis maunya begitu. Ya, tetapi kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus beda lagi. Kita dibimbing oleh Roh Kudus supaya kita hidup lebih baik lagi. Kemudian di ayat yang terakhir Yesaya 5 ayat yang ke-30, pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Jadi terang menjadi gelap oleh awan-awan. Jadi hidup kita jangan menjadi gelap lagi seperti awan-awan. Kita hidup harus menjadi anak-anak terang. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menerangi kita semua. Jadi kita jangan kembali ke awan-awan lagi, gelap lagi. Ya, supaya kita tidak binasa dan tidak celaka. Ya, ini firman Tuhan yang mengingatkan kita semua, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini Sabtu tanggal 7 September 2004, ya, besok hari Minggu tanggal 8 September 2024 kita diundang Tuhan gereja masing-masing dimanapun kita tinggal. Ya, kita gereja itu penting itu, hidup tambah sehat lagi. Ya, jadi kita tidak celaka karena tambah sehat karena kita gereja. Ya, yaitu besok tanggal 8 hari Minggu September 2004. Ya, Bapak Saudara, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Yesaya 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.